adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Bertemu lagi bersama Kakak Heni. Pastinya adik-adik yang di rumah selalu sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita mau mulai ibadah nih adik-adik. Tapi sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau saat teduh terlebih dahulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Heni mohon adik-adik bagi berdiri. Kita mau angkat satu pujian nih yang judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik Kakak Heni mohon adik-adik umpetin tangannya di belakang. Kita mau nyanyi mana tangan. Mana tangan, mana tangan, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di sini melalui IMPA online ini Tuhan. Kiranya firman yang akan kita dengar akan menjadi hikmat pada kita, buat kita juga Tuhan. Kiranya buat kita menjadi pembelajaran pada kita juga Tuhan. Semuanya dalam pertolongan-Mu dan pengasihan-Mu. Inilah doa kami dan penyertaan kami. Di dalam doa ini kami sebutkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik udah pada siapin Alkitabnya belum? Kita mau dengerin Mazmur nih, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Cara bacanya seperti ini adik-adik. Untuk judul dan alamatnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rungkut. Nyanyian Zarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon Mazmur yang telah kita baca pada pagi hari ini nih, kita akan mendengarkan satu pujian lagi nih dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya
padaku. Adik-adik, kita mau dengerin firman nih yang dibawakan oleh Kakak Elsa. Silakan Kakak Elsa. Shalom adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah, adik-adik duduk yang rapi, pasang kupingnya baik-baik ya. Dan jangan sambil bermain handphone agar adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kakak Elsa mau baca Alkitab tentang firman Tuhan hari ini nih. Terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kakak Elsa yang baca ya. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Elsa mau bercerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus ini adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setia loh adik-adik. Dan makanya itu Bapak Paulus ingin menyampaikan sebuah pesan untuk jemaat di Roma agar semua jemaat di Roma ini hidupnya mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran juga. Karena Tuhan Yesus mau semua jemaat di Roma itu hidupnya mengikuti sesuai perintahnya. Dan tidak hanya jemaat di Roma adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin adik-adik di rumah hidupnya mengikuti sesuai perintah Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran dan kebaikan. Nah adik-adik, Kakak Elsa akan memberikan contoh hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Contohnya bisa seperti misalkan adik-adik mempunyai teman yang sedang sakit, adik-adik bisa menjenguknya dan memberikan semangat untuk teman adik-adik. Atau adik-adik bisa aja membantunya dengan cara mendoakannya, berdoa kepada Tuhan Yesus agar teman adik-adik diberikan kesembuhan. Dan contohnya lagi di sekolah nih, misalkan teman adik-adik tidak membawa pensil atau membawa buku, adik-adik boleh meminjamnya. Meminjam merupakan sebuah contoh kebaikan loh adik-adik. Dan juga kalau misalkan adik-adik ke sekolah bawa bekal nih, terus temen adik-adik nggak bawa bekal, adik-adik bisa berbagi. Adik-adik boleh kasih sebagian bekalnya untuk teman-temannya, bisa berdua. Itu juga termasuk contoh hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Itu kalau adik-adik sudah melakukan itu semua, tandanya adik-adik hidupnya sudah mengikuti sesuai perintah Tuhan Yesus seperti yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Nah adik-adik, pesannya yang harus adik-adik ingat adalah kita harus berbuat kebaikan dimanapun kita berada, dan berbuat kebaikan harus dengan siapapun, jangan milih-milih ya. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga pesan yang sudah disampaikan oleh Kak Elsa dapat adik-adik terapkan ya Tuhan di kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sesuai dengan perintah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus dapat menyertai adik-adik semua dimanapun adik-adik berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pesan yang telah disampaikan pada Kakak Elsa menyatakan bahwa kita harus menolong orang-orang yang lemah adik-adik. Misalkan keluarga kita, teman-teman kita, misalkan teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang di rumah, teman-teman IMPA,
Bahkan juga saudara kita juga bisa, adik-adik, guru-guru kita kalau misalkan dia membutuhkan pertolongan, kita harus menolong dia, adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang kepada orang-orang yang menolong orang-orang yang lemah, adik-adik, seperti itu. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi nih. Tapi Kakak Henny mohon adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Kau Penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Ku lelah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan dengan Yesus penolongku. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik kita mau berdoa nih. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kita pernah tidak dengar maka menjadi pedoman kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga minggu depan kita bisa bertemu lagi Tuhan melalui info online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai adik-adik untuk ibadahnya. Jangan lupa dikerjakannya aktivitasnya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.